Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini konten santai saja. Saya tidak mau bicara tentang ilmu-ilmu yang berat-berat. Saya mau bercerita saja di mana mungkin ada manfaatnya sebagai ibroh atau sebagai pandangan bagi orang-orang yang mau menikah, khususnya ini kepada suami. Saya bicara tentang suami. Kenapa? Karena yang menikah itu suami, istri itu dinikahi. Jadi nggak ada namanya istri menikah ya. Yang menikah itu suami. Makanya dalam Islam itu yang dinikahkan itu adalah suami. Si bapak atau orang tua dari perempuan itu menikahkan suami, menikahkan laki-laki dengan anaknya. Misal begini, ada seorang laki-laki yang dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, perempuan yang secara zahir ya, nampak dia ini orang soleh gitu, punya pengetahuan agama yang cukup lah, santri lah, santriwati lah. Kemudian memang kesehariannya orang soleh lah, menjaga sholatnya, menjaga etikanya, berpakaiannya juga layaknya santri lah. Tapi si laki-laki ini tidak terlalu ada interest, tidak terlalu ada ketertarikan sama orang ini. Ya mungkin nggak connect hatinya atau apalah bahasanya. Ya mungkin karena walaupun cantik itu relatif, ya kebetulan si wanita ini di mata si laki-laki tidak masuk golongan cantik. Saya tidak mau bilang jelek karena tidak ada perempuan yang jelek ya. Semua perempuan itu cantik. Hanya saja kadang-kadang selera cantik orang beda-beda. Nah si laki-laki ini tidak menghukumi orang ini cantik sehingga ya tidak sampai masuk di hati. Nggak terbayang-bayang mukanya kayak apa gitu. Kemudian ada satu pilihan lagi yang lain. Misalnya mahasiswi lah ya. Ya ada bahasa love in first sight gitu. Jatuh cinta pandangan pertama lah. Itu kan mesti fisik ya. Mesti senyum lah. Senyumnya bagus lah. Atau apalah. Atau mungkin perempuan ini smart, pintar. Atau perempuan ini enak, bisa diajak curhat atau apa. Tapi kebetulan perempuan ini minusnya ketika di-compare dengan yang pertama itu di bagian mungkin tidak berhijab atau mungkin sholatnya tidak sesempurna yang pertama, pengetahuan agamanya juga tidak sesempurna yang pertama. Tapi si laki-laki cinta sangat sama orang ini, jatuh cinta gitu. Maka kira-kira pilih yang mana gitu. Sebetulnya ini beruntung sekali kalau ada laki-laki di posisi seperti ini. Artinya dia ada pilihan gitu. Kadang-kadang orang kan tidak punya pilihan ya. Maka kalau untuk menjawab ini pilih yang mana, saya kira semuanya baik. Semuanya baik. Pilih mana aja baik. Kalau misal pilih yang pertama, ya kita ringan tugas. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi kewajiban membimbing dia, memberi nafkah dia secara batin gitu. Nah ini yang orang sering salah. Jadi orang pikir nafkah lahir dan batin itu sebatas kalau nafkah lahir ngasih makan, ngasih duit. Kalau nafkah batin bersetubuh atau meluk-meluk atau tidur gitu. Itu keliru itu. Sebetulnya bersetubuh dan sebagainya itu masuk nafkah lahir juga. Nafkah batin itu ya membimbing si istri ini, mendoakan dalam sholat, mengajak dia ke jalan yang benar itu. Artinya kalau istri kita seperti itu, bukan istri kita ya, nggak ada bahasa istri kita itu ya, karena istri itu pasti masing-masing lah ya. Kalau kita kan seolah-olah istri bersama ya, tidak boleh ngomong seperti itu. Kalau suami kita mungkin ada, mungkin ya. Nah istri ini mungkin sudah mudah untuk diajak ke jalan yang benar, bahkan tidak perlu diajak. Syukur-syukur kita yang diajak oleh dia.
kita yang dibangunkan untuk sholat tahajud, kita yang diajak untuk sholat duha gitu. Jadi tetap ada baiknya. Soal cinta, ya kalau falsafah orang Jawa, tresno suko kulino, sering bersama melahirkan rasa cinta, bisa saja. Jadi kalau mau pilih yang itu bagus. Kalau pilih yang kedua, apakah tidak bagus? Ya bagus juga. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang belum sempurna, maka kita ada semacam peluang untuk berkarya gitu. Membimbing orang ini menjadi lebih baik. Mengarahkan orang ini menjadi lebih baik. Apabila si suami mencintai betul-betul, maka dia akan membimbing dengan penuh cinta. Sehingga bimbingannya akan lebih terasa. Kita membimbing orang yang kita sayangi itu beda dengan membimbing orang yang tidak punya ikatan sayang itu. Mudah marah, kasar. Kalau sama orang yang kita sayangi mesti kita kena lembut ya. Mesti lembut, berhati-hati. Menelaah dulu orang ini dibimbing dengan cara apa, pendekatannya kemana. Karena bullshit, kalau ada orang bilang sayang sama orang tapi dia hanya peduli kebahagiaan di dunia, itu bullshit itu. Pasti orang sayang sama orang itu, kalau benar-benar sayang, pasti dia berpikir bagaimana orang ini bukan hanya baik kehidupan dunianya, tapi dia juga baik kehidupan akhiratnya. Ya nggak mesti diajari jadi orang alim ilmu agama, enggak juga. Ya mau belajar sholat yang rajin, pelan-pelan menutup aurat, pelan-pelan ya seperti macam itu. Jadi si suami punya kesempatan berkarya, punya kesempatan memberikan dia nafkah lahir dan batin. Nah, itu kalau pilih yang kedua. Di samping itu juga, kalau secara psikologi, kita lebih bahagia hidup dengan orang yang kita cintai daripada kita hidup dengan orang yang tidak mencintai, tidak kita cintai gitu. Ini saya tidak bicara perempuannya ya, saya bicara laki-lakinya. Jadi semuanya baik. Silahkan saja kita ingin punya karya atau kita terima yang sudah ada. Ketika kita terima yang sudah ada, kita kehilangan peluang untuk bersama orang yang kita mencintainya. Tapi ketika kita memilih untuk berkarya, kita dapat reward, yaitu kita bersama orang yang kita cintai. Dimana kalau dalam bahasa sederhana itu, orang itu ya lazimnya bahagia kalau bersama orang yang dicintainya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi silahkan kalian mau pilih yang mana. Suka adventure, suka berpetualang, suka fight karena cinta gitu, apapun adanya harus kita repair, seburuk apapun kita repair gitu. Kalau saya pribadi memandang laki-laki itu harus punya semacam jiwa bertarung gitu. Jangan mudah dia terima barang jadi gitu. Artinya jiwa bertarung itu, saya tidak mengarahkan pilih yang kedua ya, ini pandangan saja. Artinya bertarung itu adalah kita suka dengan challenge, suka dengan tantangan gitu. Apalagi tantangan ada bonusnya kan gitu. Jadi bagi saya seorang suami itu tidak butuh istri yang sempurna. Tidak butuh istri yang semuanya lengkap, enggak. Asal kita lihat tidak mengganggu lah. Maksudnya mungkin secara fisik juga tidak terganggu lah ya. Entah secara warna kulit atau apalah. Ya tapi ini relatif ya. Ini relatif. Siapa aja bisa. Siapa aja bisa-bisa. Ada orang yang suka hitam. Ada yang suka pendek. Suka panjang. Silahkan. Maksudnya mengganggu itu kita suka hitam dapat yang putih kan terganggu kan. Silau mengatakan. Atau sebaliknya kita suka yang putih dapat yang hitam kan jadi gelap. Nah, jadi maksudnya tidak sinkron dengan apa yang kita suka. Itu ya pasti masalah. Setiap saat kita bertemu dengan orang yang kita tidak nyaman gitu. Walaupun ini masih ada solusi, dimana kan seringnya bertemu, seringnya berinteraksi, seringnya ada hubungan, bahkan ada hubungan intim, mungkin akan tembok-tembok ketidaksukaan itu lama-lama akan runtuh gitu ya. Kalau temboknya nggak keras ya, kalau keras lama runtuhnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau menurut saya pribadi menikah itu maksudnya istri itu ya memang harus kita repair, bukan repair. Kalau repair macam barang rusak ya, dikembangkan lah ya. Bukan dikembangkan jumlahnya dari 1, 2 bukan. Tapi mana kurang tambah. Mana dia kurang, attitude-nya kurang, kita kena bimbing.
ibadahnya kurang, diajari. Memang seperti itu. Jadi jangan berpikir menerima barang yang sudah jadi siap pakai gitu. Kenapa? Karena biar sebagai suami itu ada perannya, gitu. Ada peranan yang punya nilai spesifik, yaitu membimbing istri atau nafkah batin gitu ya. Ya kalau ada pilihan yang ketiga misalnya sudah cinta betul-betul, terus dia sempurna, ya ambil yang itu. Semua sudah sepakat. Saya bicara dua hal. Kenapa? Karena yang tipe ketiga itu biasanya tidak menjadi pilihan gitu. Orang kalau sudah menemukan seperti itu sudah nggak bicara pilihan ya. Sekali lagi, ini bukan teori baku, bukan sesuatu yang pasti benar. Ini pandangan saja, pandangan yang mungkin masuk akal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.